Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2109016010125 dari program studi akuntansi terapan kelas B angkatan 2021. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang distribusi probabilitas normal. Nah, adapun agenda materi yang akan saya bawakan itu mencangkup 1. Pengertian distribusi normal, 2. Ciri-ciri distribusi normal, 3. Daerah kurva normal, 4. Distribusi probabilitas normal standar, 5. Parameter distribusi normal, yang keenam itu ada karakteristik distribusi normal, dan yang ketujuh itu ada contoh soal. Yang pertama itu ada pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi ini dengan fungsi probabilitasnya kemudian menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi. Fungsinya yang nantinya juga akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau biasa disebut dengan bell curve. Sebagai penanda distribusi ini akan memuncak pada bagian tengah hingga melandai pada kedua sisi dengan persamaan nilai yang bersifat setara. Istilah Gauss mengacu kepada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan Jerman yang mengembangkan sebuah teori distribusi dengan fungsi eksponensial dengan dua parameter periode 1794 sampai dengan 1809. Dengan distribusi yang berpusat pada simetris pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian berat, sebelah, atau tidak seimbang kemudian dapat dihindarkan. Hal ini juga membantu dalam penentuan tingkat normalitas serta kecenderungan sentral yang merupakan hal penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Menggunakan teori yang diterapkan oleh distribusi normal, tingkat normalitas data atau kecenderungan sentral bisa ditentukan dengan lebih mudah untuk dilakukan. Penerapan mampu meningkatkan objektivitas penilaian. Objektivitas penilaian, hal ini sangat membantu dalam menetapkan anggota-anggota dengan tepat, khususnya dalam suatu kelompok tertentu. Masuk kepada poin kedua, yaitu ciri-ciri distribusi. Distribusi normal merupakan distribusi teorik dari variabel random kontinu. Distribusi normal adalah distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak bakal memecahkan persoalan. Nah, fungsi distribusi normal itu fx sama dengan 1/2 dikali e pangkat setengah dalam kurung x dikurang mu per 2 pangkat 2. Ada keterangan kalau X itu ada nilai amatan, kalau V itu nilai konstanta, kalau Tu itu ada deviasi standar, kalau mu itu ada rata-rata X, kalau E itu nilai konstanta. Nilai distribusi normal adalah memiliki puncak tunggal di tengah-tengah distribusinya, min, median, dan modus. Dalam hal ini nilainya sama, terletak di tengah-tengah, jadi tepat setengah atau 50% luas daerah terletak di sebelah kiri pusat distribusi dan tepat 50% terletak di sebelah kanannya. Yang kedua itu simetris terhadap minnya. Maksudnya itu apabila mengambil jarak yang sama dari nilai tengah ke kiri dan ke kanan, maka kedua daerah tersebut identik atau sama. Yang ketiga itu kurva normal, merupakan kurva mulus yang berbentuk lonceng dan kedua ekor distribusi probabilitasnya bertambah tak terhingga kedua arah. Secara teoritis, kurva tersebut tidak pernah menyentuh sumbu X. Masuk pada poin ketiga itu daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan abisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal bisa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan porsi luas, daerah kurva normal adalah 1. Itu ada distribusi probabilitas normal. Terdapat banyak sekali distribusi probabilitas normal karena bentuk setiap pasang min dan deviasi standar memiliki satu distribusi normal. Hal ini tentu akan menyulitkan kalian harus membuat sebuah tabel untuk setiap distribusi normal.
ada satu cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, yaitu dengan distribusi normal standar. Kurva normal standar atau biasa disebut dengan kurva normal baku adalah kurva yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 0. Dalam kurva normal, umum nilai rata-rata sama dengan X dan simpangan bakunya 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal, umum nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Menghitung daerah antara nilai tertentu dan min, pertama menghitung jarak atau perbedaan antara X dan min, kemudian nyatakan perbedaan tersebut dalam satuan deviasi standar. Dan disebut nilai standar, deviasi normal standar atau set cross. Nilai set juga merupakan distribusi probabilitas normal dengan nilai rata-rata sama dengan 0 dan deviasi standar sama dengan 1. Distribusi probabilitas normal ini dikenal sebagai distribusi probabilitas normal standar. Distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal standar. Selanjutnya itu ada parameter distribusi normal. Penerapan teori distribusi ini juga dianggap penting karena beberapa alasan. Dari meningkatkan objektivitas penilaian, kemudian membantu menetapkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, melakukan evaluasi nilai atau pengelompokan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Tujuannya untuk menghindari adanya bias atau penilaian condong pada satu kategori saja. Nah, distribusi simetris dan berpusat pada nilai rata-rata secara keseluruhan populasi dengan penilaian yang berat sebelah tidak bisa dihindarkan. Distribusi normal juga membantu menentukan tingkat normalitas yang cenderung sentrial pada statistika peluang normalitas suatu data, merupakan hal penting yang anti untuk diabaikan. Teori distribusi lain, statistika probabilitas, bentuk kurva, nilai peluang tampil, distribusi normal ditentukan dalam sejumlah parameter. Dalam distribusi jenis ini memiliki dua jenis parameter yang kemudian dijadikan sebagai acuan, di antaranya min atau suatu rata-rata standar deviasi hingga simpangan baku. Berikut ini beberapa penjelasan singkatnya. Parameter populasi pada umumnya tidak diketahui karena secara umum tidak memungkinkan suatu pengukuran terhadap seluruh populasi. Pada sampel secara acak yang dipakai menghitung estimasi parameter. Dalam sampel acak untuk menghitung estimasi parameter juga bisa dipakai ahli statistika menggunakan estimasi sampel dari parameter memakai X untuk min sampel dan S untuk deviasi standar sampel. Poin selanjutnya itu ada karakteristik distribusi normal. Teori distribusi dan nilai min, median, modus yang sama. Karena teori ini sering disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau biasa disebut dengan bell curve. Di puncak kurva pada nilai rata-rata, nilai ini berada di tengah kurva, kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah. Saat menunjukkan nilai penjabaran data, distribusi normal memiliki sejumlah karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori distribusi ini memiliki nilai min, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusi yang sering pula disebut unimodal, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau biasa disebut dengan bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dan titik tengah tersebut. Min, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Mengetahui parameter dan karakteristik utama dalam teori distribusi normal, dapat disimpulkan jika teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statistika peluang. Penerapan distribusi GAUK dianggap penting karena beberapa alasan berikut. Dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menentukan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama.
contoh soal, yaitu dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah berdasarkan contoh soal di atas, maka diperoleh informasi sebagai berikut. Rata-ratanya itu 70, simpangan bakunya memperoleh 10, dan nilai amatannya memperoleh 85. Nah, yang akan kita tentukan itu nilai Z dalam kurun X lebih besar dari 85, Z dalam kurun X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z dalam kurun X lebih kecil dari 85. Nah, yang akan kita hitung terlebih dahulu nilai dari Z dalam kurun X lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 dikurang 70 per 10, maka hasilnya itu 15 per 10, maka dihasilkan 1,5. Jadi nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga Z dalam kurun X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z dalam kurun X lebih kecil dari 85, maka 1 dikurang dengan 0,9332 itu sama dengan, maka dihasilkan itu 0,0668, maka yang kita hasilkan itu 6,68%. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang distribusi probabilitas normal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.